Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Lupita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan pembelajaran pada abad ke-21. Gimana? Penasaran dengan kelanjutannya? Silakan tontonin terus. Era globalisasi merupakan era yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini dapat berdampak di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan pada abad 21 ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dikelola secara profesional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggulan. Menurut prinsip Kuhn, apabila ada sebuah tantangan-tantangan yang diatasi dengan paradigma lama, maka usaha tersebut akan menuai kegagalan. Kenapa? Karena dengan tantangan-tantangan tersebut harusnya dapat membuat suatu pemikiran-pemikiran baru dari kita apabila kita ingin mendapatkan output yang dapat bersaing di dunia yang serba terbuka saat ini. Pada saat ini, walaupun di abad 21 pendidikan Indonesia masih dibilang cukup rendah. Kenapa? Karena Indonesia masih belum bisa mencetak generasi yang berdaya saing. Dengan adanya teknologi dapat merubah pola kehidupan manusia menjadi lebih berbasis komputer. Dan hal ini sangat berbeda dibanding 20 atau 30 tahun lalu. Sehingga hal ini harusnya dapat meningkatkan keterampilan yang lebih para lulusan Indonesia agar dapat bersaing di abad ke-21 saat ini. Hal ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pembicaraan tentang pendidikan tidak ada habis-habisnya. Maka dibutuhkan sebuah perubahan dalam keterampilan pendidikan sehingga dapat mendorong atau meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia agar dapat berdaya saing yang tinggi di abad 21 saat ini. Dalam mencapai keterampilan abad ke-21 tersebut dilakukan dengan memperbarui kualitas pembelajaran, membantu siswa mengembangkan partisipasi, menyesuaikan personalisasi belajar, menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa, membudayakan kreativitas dan inovasi dalam belajar, menggunakan sarana belajar yang tepat, mendesain aktivitas belajar yang relevan dengan dunia nyata, memberdayakan metakognisi, serta mengembangkan pembelajaran student center. Selain itu, peran guru sangat penting pada pendidikan abad 21 ini. Kenapa? Karena guru dapat membantu untuk meningkatkan skill dari generasi muda agar mereka dapat bersaing di kancah internasional. Kemudian, apa sih tujuan utama dari pendidikan pada abad 21 ini? Tujuannya adalah membantu perkembangan proses pembelajaran dari peserta didik sehingga mereka dapat menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, dan sepanjang hayat. Apa sih peran penting guru pada abad 21 ini? Sangat penting ya teman-teman, karena pada abad ke-21 ini guru berperan sebagai role model untuk kepercayaan, keterbukaan, ketekunan, dan komitmen bagi siswanya untuk menghadapi ketidakpastian di abad 21. Guru perlu memperkuat keingintahuan intelektual siswa, keterampilan mengidentifikasi, memecahkan masalah, dan kemampuan mereka untuk membangun pengetahuan baru dengan orang lain. Guru yang ahli dalam mencari tahu bersama-sama dengan siswa mereka harus mencari tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, tahu bagaimana cara untuk mengetahui sesuatu, atau bagaimana menggunakan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baru secara baik dan benar. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Kemudian selanjutnya, mengapa diperlukan standar baru dalam pendidikan pada abad ke-21? Karena hal ini agar mendorong peserta didik memiliki kompetensi yang akan diselesaikan pada ketidakpastian abad ke-21 ini. Sekolah dituntut agar dapat membuat peserta didiknya memiliki keterampilan yaitu berkreasi, inovatif, krisis,
dan dapat menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Oleh karena itu, suatu negara dikatakan maju apabila pendidikannya tertata dengan rapi dan dapat mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia internasional sehingga mereka dapat membangun bangsa mereka melalui generasi yang unggul tersebut. Nah, hal ini sangat berbeda dengan pendidikan di suatu negara ataupun suatu bangsa yang masih bisa dibilang cacat. Hal ini karena masalah pendidikan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah negara lain yang berkepanjangan. Oleh karena itu, masalah dari pendidikan tersebut harus segera diatasi agar suatu bangsa dapat memiliki pendidikan yang lebih baik untuk membangun bangsanya sendiri. Apa saja sih keterampilan-keterampilan yang diperlukan pada abad ke-21 ini? Simak terus. A few moments later. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini dapat mendorong kemampuan-kemampuan lainnya, seperti kemampuan berkonsentrasi tinggi, kemampuan berpikir secara mendalam, dan kemampuan menganalisis. Moments later. Yang kedua adalah komunikasi. Dalam komunikasi ini, peserta didik pastinya akan memproses sebuah data ataupun informasi-informasi yang telah mereka dapatkan. Nah, informasi ini pasti mereka dapatkan dengan cara berkomunikasi. Itulah mengapa komunikasi termasuk ke dalam keterampilan pendidikan, karena komunikasi ini sangat berperan penting dalam mendapatkan suatu informasi. Many unbearable hours later. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi ini telah disepakati sebagai suatu hal yang sangat penting untuk mencapai keterampilan ataupun kemampuan belajar dari peserta didik. Nah, diharapkan dengan kolaborasi ini, peserta didik dapat bergaul dengan masyarakat secara global untuk mencari informasi-informasi yang dapat mereka analisis. Several months later. Yang keempat adalah kreativitas. Nah, di kreativitas ini, peserta didik harus dituntut untuk kreatif. Mengapa? Karena pada saat lulus nanti mereka harus menjadi kreator. Karena percuma kalau mereka sudah lulus tapi mereka belum bisa menciptakan sebuah inovasi. Karena ilmu mereka itu akan tidak berguna sama sekali jika mereka hanya lulus begitu saja dan tidak bisa berkreatif atau menciptakan sesuatu yang baru untuk kehidupan mereka. One semester later. Kemudian yang kelima adalah belajar dan inovasi. Keterampilan ini sangat penting juga dan tidak kalah penting dengan keterampilan-keterampilan lain. Karena di keterampilan ini adalah kombinasi dari keempat keterampilan yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Di keterampilan ini, peserta didik disiapkan untuk menghadapi sebuah dunia kerja dan permasalahan yang lebih kompleks pada abad ke-21. Di antaranya mereka harus tetap berpikir positif, harus inovatif, harus dapat berkolaborasi dengan masyarakat, dan berpikir secara rasional dan lain-lain. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Yang terakhir ada keterampilan literasi informasi. Nah, pada keterampilan ini peserta didik dituntut agar dapat berpikir kritis tentunya dan dapat menghubungkan pikiran tersebut ke dalam informasi, seperti mengolah informasi tersebut ataupun mencari data-data yang relevan berkaitan dengan informasi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah memahami bagaimana cara menggunakan alat-alat teknologi, dan yang sangat penting juga adalah bagaimana caranya menggunakan informasi tersebut secara legal dan tidak melanggar hukum. Kemudian, apa saja sih yang ada dalam model pembelajaran pada abad ke-21 ini? Tetap tontonin terus. Yang pertama adalah pembelajaran proyek. Pada pembelajaran proyek ini berbasis pada filosofi konstruktivisme. Maksudnya di sini adalah peserta didik secara tidak langsung dalam mengerjakan proyek tersebut dapat
menampilkan atau dapat mengaplikasikan suatu kemampuan mereka ataupun pengetahuan mereka ke dalam proyek yang mereka kerjakan. Nah, untuk mengerjakan proyek tersebut, peserta didik harus dapat menemukan, merancang, dan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan terkait proyek tersebut dengan usaha mereka sendiri. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini sangat berbeda ya dengan yang pertama tadi, karena yang pertama tadi banyak lebih ke merancang seperti arsitektur tentunya kan. Tetapi di dalam pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik dituntut untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu masalah dan apa penyebab dari suatu masalah yang telah disajikan sebelumnya. Nah, mereka itu dituntut agar memperbanyak literasi membaca untuk mencari sumber-sumber atau referensi-referensi atau informasi-informasi yang relevan dengan apa atau masalah yang telah disajikan sebelumnya agar mereka dapat menyelesaikannya. Tentunya mereka harus membaca banyak buku-buku ataupun sumber-sumber dari internet agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ketiga adalah pembelajaran berbasis desain. Di dalam pembelajaran berbasis desain ini, peserta didik dituntut agar membuat suatu artefak sehingga mereka dapat mengetahui prinsip-prinsip apa yang akan mereka pelajari. Nah, hal ini seperti mereka harus menemukan ide-ide baru, merancang suatu artefak tersebut. Di dalam pembelajaran berbasis desain ini biasanya sering ditemukan di dalam seni, arsitektur, teknik, dan lain-lain. Keempat adalah pembelajaran berbasis argumen. Adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan argumen sebagai konten materi subjeknya, serta peserta didik ini harus dapat mengklaim premis dan kemudian membuat hubungan di antara dua pernyataan tersebut. Dengan pembelajaran berbasis argumen ini, terdapat banyak keterampilan yang dilatih, bukan hanya keterampilan berpikir kritis, tetapi juga keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me, I'm ready, rain on me. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kalau ada koreksi dari kalian silakan kalian tambahkan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.